Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, siapapun yang menonton video ini dan dimanapun Anda berada. Kali ini di kelas riset teknologi informasi kita yang selanjutnya, kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dibandingkan pertemuan sebelumnya. Beliau ini adalah seorang sahabat saya, namanya Irfan Nur Ahdian, dan sekarang Irfan ini bekerja di Subdit Pengembangan Ekosistem Digital di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika di Jakarta. Nah, nanti ini kita mau cerita banyak hal tentang Subdit yang sedang digeluti sama Mas Irfan ini juga tentunya, sama kita juga nanti akan mencoba hubungkan informasi-informasi itu dengan pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Oke, kita sapa dulu Mas Irfan. Ya, halo semua. Ya, Gimana nih Van? Bisa kasih kita sedikit penjelasan atau sedikit gambaran tentang pekerjaan di Subdit Pengembangan Ekosistem Digital di Aptika itu, gambarannya seperti apa yang dikerjakan? oke. Jadi kalau untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital sendiri, sebenarnya dia skopnya lebih luas ya. Karena kan kalau di Direktorat Ekonomi Digital itu ada 4 subdit, pertanian dan perikanan, pendidikan dan kesehatan, kemudian ada juga pariwisata, transportasi, dan perdagangan, dan yang terakhir itu baru tempatku di subdit pengembangan ekosistem ekonomi digital. Nah, ketiga subdit tadi itu kan spesifik ya, maksudnya sektornya jelas gitu kan. Sektornya jelas. Sementara kalau di aku, kita lebih banyak ngerjakan yang nggak diambil sama 4 sektor ini tadi gitu, karena sebenarnya kan cakupannya luas tuh. Cuman sesuai dengan amanat dari Presiden, istilahnya pembangunan itu difokuskan, mana-mana sektor yang bisa didigitalisasi dan itu jadi prioritas nasional. Akhirnya ya kalau di tempatku sih, kita pernah ngerjakan seperti industri game, kita pernah, terus ngerjakan digitalisasi pembayaran, kayak kita pernah kerjasama dengan Link Aja untuk pembayaran di pasar tradisional. Kemarin pilot project-nya sih di Pasar Ororodowo di Malang sama di Klojen, itu jadi pilot project nasional karena kita udah sukses implementasi pembayaran digital kan di pasar tradisional gitu. Oh, kalau yang di Malang itu berarti orang kalau mau belanja di pasar apa tadi nah? Pasar Klojen ya, di Klojen. Klojen sama Ororodowo. Itu sudah bisa pakai digital. Padahal itu Iya, pasar tradisional ya. yes, bener banget. Bener. Apakah itu sudah berapa persen diterapkan di pasar itu? Kalau di Ororodowo sama Klojen itu kan karena dia pilot project atau yang pertama di Indonesia ya udah 100% Pak implementasinya. Udah 100%. Ya, ya. Seperti Seluruh itu. berarti bisa dibilang seluruh inilah apa penjual di sana gitu ya. Iya, penjual di sana udah dilengkapi. Kita kan menggandeng Link Aja itu bertepatan dengan Bank Indonesia ngerilis namanya QRIS. QR untuk Indonesian sistem gitu kan, untuk sistemnya Indonesia. Jadi meskipun dia pakai vendor lain, semisal kayak OVO atau dia pakai GoPay gitu, dia tetap bisa transaksi dengan menggunakan satu QR yang sama gitu. Ya. Saya mau kembali lagi ke masalah Aptika tadi. Tadi kan berarti Aptika itu dia mengurus apa yang tidak diurus oleh 3 subdit tadi ya? Subdit tadi, ya ekosistem benar. Dan itu berarti cakupannya malah lebih banyak dong dibandingkan yang 3 tadi, karena lebih umum dan bisa apa saja yang diurus, bisa banyak Iya hal benar, yang diurus. benar. Banyak kayak misalnya tahun ini kita mencoba untuk masuk ke ranahnya industri yang udah scale up ya, maksudnya industri besar lah, kawasan industri gitu ya. Jadi ada namanya Digital Innovation Space. Kita itu mau mengkaji sejauh mana kesiapan industri-industri besar di Indonesia terhadap digitalisasi gitu, Pak.
Jadi kayak kemarin kita sempat dengan Daily Sosial ya, kita mau ngadakan survei gitu kan. Dan yang sekarang sih kita lagi ongoing dengan Kemenperin gitu untuk masuk ke kawasan industri untuk mengetahui apakah industri 4.0 itu udah terimplementasi dengan baik di Indonesia, terutama di industri-industri besar itu tadi gitu. Nah, itu gimana tuh gambarannya tuh? Apakah betul sudah terimplementasi dengan baik? Kalau misalkan tentu kita tidak bisa bandingkan dengan negara-negara maju ya, Jepang apa Korea apa gimana, tapi Pasti. kalau dilihat dari Indonesianya sendiri, kira-kira sudah bisa dibilang 4.0 apa belum nih? Kalau dari beberapa case yang kemarin sudah disurvei ya, ada satu yang menonjol itu contohnya seperti untuk readiness ke digitalisasinya lumayan mature kan, lumayan matang. Seperti pelibatan AI, kemudian dia pelibatan apa lagi ya kemarin, majornya sih AI dan big data, Fat, kalau untuk Sampurna. Jadi mereka bisa merekomendasikan gitu kan istilahnya kepada sellernya bahwa rokok apa aja yang produk kami ini apa sih yang kira-kira laku gitu di tokomu. Terus kemudian ada juga itu kan berdasarkan big data kan. Jadi dari hasil penjualan untuk menghasilkan rekomendasi seperti itu. Kemudian bahkan yang agak lumayan advance menurut mereka itu posisi peletakan produk. Mereka bisa setting. Jadi tokomu itu difoto dari depan. Kemudian sistem kecerdasan buatannya akan menentukan ya ditaruh mana gitu loh. Di bagian atas kah, di bagian tengah kah, atau di bawah. Nah, ketika orang itu datang pertama kali dia ngelihat produk rokok, oh produk rokok ini, dia akan istilahnya termotivasi untuk aku mau beli rokok ini aja deh gitu. Iya. Nah, ini buat teman-teman yang nonton nih. Ini pentingnya kita belajar AI, data mining, dan lain sebagainya. Termasuk juga mata kuliah semacam sistem pakar, kayak gitu. Benar. Ya, Pak? Iya. Tapi kalau kita cerita masalah 4.0 nih, sekarang lagi booming juga masalah smart city. Yes. Nah, apakah ini bagian yang diurus juga sama Subdit pengembangan ekosistem digital itu, kan? Sebenarnya kalau untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital kita belum pernah ya dealing dengan smart city. Cuman as a component of smart city itu kita masuk pernah memang. Smart city ada di LAIP, di layanan aplikasi pemerintahan, di Direktorat LAIP. Ya kalau untuk smart city sih kita bisa lah, maksudnya nge-breakdown, kita ngebahas seperti apa sih smart city gitu kan. Karena ada pertanyaan yang related to smart city gitu, Pak. Betul. Iya, karena sekarang smart city itu kan sudah mulai sudah jadi trending gitu. Tidak hanya bagaimana kita bisa memanfaatkan data-datanya yang kita punya, kemudian bagaimana dari datanya itu kita terapkan misalkan di bidang kesehatan untuk rumah sakit yang kita punya, bahkan juga e-government mungkin ya. Yes, bener banget, e-gov, benar. Nah, kemudian ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa saya di kelas riset teknologi informasi ya, dan nanti kita bisa bahas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Jadi saya belum tahu apakah pertanyaan ini dia berhubungan atau tidak dengan Subditmu. Jadi nanti kalau berhubungan bisa langsung dijawab aja, kalau tidak bisa diinikan aja ya. Oke. Kita ke pertanyaan pertama dulu nih. Apakah ada dampak atau efek buruk dari pengembangan ekosistem digital di Indonesia? Itu aja dulu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk setiap pertanyaan aku udah siapkan sih ancang-ancang jawabannya gitu kan. Jadi ada panduan untuk menjawabnya. Jadi untuk dampak atau efek buruk dari pengembangan ekosistem ekonomi digital ya. Sebenarnya kalau untuk dampak buruk itu
untuk setiap hal pasti ada ya. Untuk setiap hal pasti ada. Tapi kita bicara dari skop dari dampak positifnya juga kan. Jadi berbalance gitu. Lihat dari dampak buruknya sih. Atau kalau dengan misalkan gimana? ini kan. Atau kalau misalkan saya coba hubungkan dengan pertanyaan lain yang mirip gitu ya. Aha, Jadi boleh. pertanyaan yang lain yang mirip itu terkait digitalisasi atau robotisasi lah atau apalah. Yes, Jadi, siap, itu ada yang ya. sama. Jadi semua intinya apa ya? Banyak pekerjaan yang di robotize atau digitalize, akhirnya kemudian lapangan pekerjaan di bidang tersebut tuh bisa berkurang. Nah, apakah ini termasuk efek buruknya? Nah, bagaimana teman-teman di Subditmu melihat permasalahan ini? Terkait dengan robotisasi atau istilahnya penggantian human labor dengan robot labor itu sempat jadi bahasan juga, karena kemarin kita terakhir kan ada workshop tentang AI kan, workshop tentang AI bekerja sama dengan lembaga dari Inggris kalau nggak salah. Nggak bisa dihindari dalam industri 4.0, cuman gini memandangnya Fat, bahwa nggak semua robot itu kan suatu sistem yang dibuat kan sebenarnya. Betul, ada manusia yang mengcode kan, ada manusia yang mengkodingkan kan. Betul. Memandangnya seperti ini, jangan dijadikan itu sebagai sebuah ancaman, tapi sebagai suatu kolaborasi, bahwa ketika manusia itu bekerja sama dengan robot, bebannya manusia yang harusnya ketika dia kerjakan secara manual itu 90%, tapi dengan robot itu berkurang, bisa jadi 70 atau 60 gitu kan. Dan juga bahwa kecerdasan buatan itu kan fundamentalnya kan adalah data yang di-training kan, data yang dilatih. Siapa lagi dong yang inputkan gitu, kalau nggak manusia gitu kan. Yang mentrainingkan ya kan manusia gitu kan. Melihatnya seperti itu. Memang ada beberapa sektor seperti manufaktur ya. Manufaktur itu memang ketika dirobotisasi, bayangkan orang kerja dengan tangan, pasti kan ada masa lelahnya. Itu robot kan tidak mengenal capek gitu kan. Dia paling hanya overheat aja gitu kan, overheat, istirahat sebentar, kerja lagi gitu. Memang ada beberapa sektor yang nggak bisa kita hindarkan dari robotisasi sebanyak 100% itu tadi, kita nggak bisa hindarkan. Cuman ya ada beberapa sektor yang dia nggak akan bisa tergantikan dan jatuhnya mungkin kolaboratif gitu. Ya. Berarti walaupun robotisasi atau digitalisasi ini dia meningkat sebagaimana pesat pun, itu tetap nanti bakal ada lubang-lubang yang bisa dimasukin sama manusia gitu ya. Bahkan kalau kita bahkan sekarang ini sudah ada yang namanya artificial intelligence, kita memanfaatkan data, kemudian dari data itu kita bikin suatu sistem pakar. Keberadaan pakar yang manusia itu tetap dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Dibutuhkan. Betul. Iya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya ini terkait MIKTI, Van, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi. Oke, aku scroll down dulu ke MIKTI ya. Untuk MIKTI ini sebenarnya aku lumayan salut ya untuk teman-teman di Ternate yang istilahnya mereka eager to wants about information tuh jauh lebih baik lah mungkin dari teman-teman di pusat. Terus terang MIKTI aku baru dengar ketika pertanyaan ini tadi ada gitu kan. Ya, terus aku browsing kan. Istilahnya Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Indonesia gitu. Iya, karena kalau aku lihat kan apa istilahnya ya? Sekarang ini bukan hanya kata industri yang penting, tapi selain kata kunci industri itu kita juga perlu tambahkan kata kunci kreatif. Kalau kita mau bersaing di apa istilahnya ya? Di zaman sekarang ini gitu. Terus kemudian ada yang namanya MIKTI, dan ini kan berhubungan dengan startup juga gitu. Nah, kamu melihat permasalahan ini seperti apa, Pak?
Ya, oke, ini jadi pertanyaannya kan solusi dari MIKTI ya. Sebenarnya aku Ya. nggak represent MIKTI karena MIKTI itu adalah lembaga lain kan, seperti Wantiknas, seperti Mastel ya, organisasi-organisasi seperti itu. Kalau untuk permasalahan startup di Indonesia yang pesat ya, dan juga dilihat dari sepak terjang bahwa rintisan Indonesia itu masih banyak memiliki masalah, pandang pemerintah, kita juga memfasilitasi startup itu tadi, Fat. Ini dikerjakan sama teman-teman di 1000 Digital Startup ya. Iya, itu terkenal tuh programnya. Itu domainnya teman-teman di Direktorat Pemberdayaan sebenarnya. Cuman aku bisa bantu jawab lah sedikit-sedikit. Itu pemerintah itu mengadakan gerakan nasional itu tadi, fungsinya sebagai apa sih? Fungsinya tuh sebagai ini, peningkatan kapasitas, mentoring, dan juga inkubasi. Jadi startup ini tadi kan namanya juga perusahaan rintisan ya, masih dalam perjalanannya ya, kok terombang-ambing gitu kan, nggak stabil gitu. Pemerintah masuk di situ, Fat, untuk istilahnya ini loh jalannya yang benar seperti ini. Ini aku kasih mentor dari pelaku-pelaku industri besar yang udah berpengalaman untuk ngajarin kalian gitu kan. Kemudian juga dilakukan inkubasi gitu, dia ngelihat perkembangannya seperti apa, apakah dengan langkah seperti ini yang diambil itu jalannya benar apa enggak gitu. Kalau misalnya harus dikoreksi ya dikoreksi oleh mentornya itu tadi. Seperti itu sih kalau untuk startup yang masih rintisan ya, yang masih baru. Iya. Sedangkan untuk startup yang udah agak besar gitu kan, dan dia udah ngomongnya udah seeding lah, intinya butuh dana gitu kan. Ngomongnya udah butuh dana gitu kan. Ada event juga namanya Nexicorn. Jadi Nexicorn itu Next Indonesia Unicorn. Pengen cari tahu nih siapa unicorn dari Indonesia gitu kan. Nah, kalau itu levelnya udah bisnis matchmaking, mempertemukan antara investor-investor baik dari dalam maupun dari luar ke startup-startup yang potensial jadi jadi unicorn itu tadi, Fahad. Nah, seperti itu sih kalau pemerintah menyikapi startup di Indonesia gitu. Ya, jadi bagi teman-teman pendengar, tadi ada 2 event yang penting. Yang pertama itu 1001 startup digital. Kemudian yang kedua itu Nexicorn ya. Yang saya baru dengar ini kayaknya yang Nexicorn ini. Nexicorn, ya. Ini intinya dia mempertemukan orang yang mencoba mencari dana dengan yang mempunyai dana gitu ya. Apa bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi investor dengan startup yang mau berkembang jadi besar itu tadi, yang mau jadi levelnya unicorn. Seperti itu. Iya. Kemudian ada juga pertanyaan yang terkait ini nih, startup dan unicorn. Pertanyaannya ada beberapa, tapi kalau saya coba simpulkan, intinya apa sih hal yang membuat startup atau perusahaan, atau mungkin perusahaan yang besar itu susah berkembang di Indonesia? Apakah benar susah, atau kalau susah kenapa? Apa yang membuatnya susah seperti itu? Kalau di Indonesia ini bicaranya perusahaan startup yang masih early stage atau yang udah besar? Kalau yang udah besar mereka cenderung lebih stabil sih. Iya, kalau yang udah besar kan mereka bilangnya apa ya? Udah mandiri gitu ya. Benar. Tapi yang early, yang masih baru-baru ini gimana nih? Jadi kalau yang untuk early stage sih sebenarnya aku bisa buat 2 faktor major ya. 2 faktor major itu tadi seperti dari produknya sendiri sama manajerialnya, Fat. Jadi kan startup rintisan itu mereka cenderung idealis ya. Namanya juga kan masih anak muda gitu. Oh, aku pengen bikin ini, aku pengen bikin itu gitu. Tapi ternyata produknya tuh nggak sesuai yang disasar gitu. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah dia ini jadi bermasalah produknya. Itu masih sering ditemui. Terus kemudian kebanyakan startup di Indonesia itu diisi sama orang-orang dari manajerial dan juga orang engineering, orang teknisnya kan. Iya. Sedikit yang melibatkan istilahnya benar-benar orang yang di bidang finance, di bidang bisnis, itu perlu. Jadi ada kalanya startup yang baru merintis itu tadi, mereka salah perhitungan model bisnisnya.
kadang-kadang juga masih istilahnya ya konvensional banget gitu. Di batu penyandung juga untuk mereka jadi besar gitu. Kemudian kalau untuk sektor manajerialnya sendiri kadang manajemennya nggak jelas gitu kan. Mereka mau ngapain nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Atau rencana jangka pendeknya 1 tahun ke depan mau bikin produk apa. Itu kadang nggak visioner gitu kan. Itu juga jadi kendala. Terus kemudian startup itu kadangkala mengabaikan juga aspek yang namanya human resource. Ya, kan namanya juga perusahaan rintisan ya, perusahaan baru gitu. Kadang mereka ngerekrut orang nggak sesuai dengan bidangnya gitu. Ini ditaruh di bidang finance gitu, atau sebaliknya gitu. Jadinya mereka nggak right man on the right job gitu kan, bukan orang yang tepat untuk pekerjaannya. Dan kemudian gini, pengembangan startup itu kan istilahnya kental dengan istilah, mungkin kamu pernah dengar namanya bakar uang gitu kan, bakar uang gitu, investasinya jor-joran, kapan nih aku balik modal gitu kan. Itu kadangkala seperti bumerang sendiri juga untuk si startup gitu kan. Contohnya, aku dikasih duit banyak nih, yuk kita beli MacBook, yuk kita beli kendaraan gini, akhirnya malah nggak terfokus dengan produk, mereka beli yang lain-lain. Itu kasusnya banyak ditemuin. Oh iya. Di early stage startup. Permasalahannya biasanya cash base ya, berbeda tiap startup gitu. Iya. Dan tadi pemerintah kan menyediakan mentoring dan inkubasi ya. Inkubator. Itu fungsinya mentoring dan contohnya kayak mentoring tadi itu fungsinya dia menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di startup ini atau bagaimana? Kalau dia menyelesaikan kan berarti nanti masalah resource management juga dia mentoring, terus kemudian masalah finance juga dia mentor dan lain sebagainya. Ya, seperti itu sih. Jadi untuk mentoring itu tadi pemerintah itu melibatkan istilahnya pakar-pakar atau praktisi industri besar gitu. Jadi kadang mereka ngundang manajer-manajer perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, perusahaan Indonesia yang udah mengglobal. Mereka tarik untuk ngajarin nih para startup bagaimana bikin finance yang benar, kemampuan manajerialnya yang bagus itu seperti apa gitu. Bahkan kadang juga ada dia sedikit 1-2 ngajarin teknikalnya juga gitu kan. Misalnya bagaimana istilahnya code yang efektif, teamwork-nya seperti apa, bagaimana istilahnya optimalisasi seperti GitHub dan lain sebagainya, itu kadang-kala diajarkan juga. Dan ini apakah 100% free gitu? Kalau untuk case-nya 1000 startup digital itu mereka yang mendaftar dan lolos kurasi sih. Lolos penyeleksiannya itu ya? Lolos seleksinya itu. Ya. Ini ada satu pertanyaan nih, terkait ini juga nih, terkait startup digital. Intinya itu apakah program ini 1001 startup digital ini sudah sesuai berjalan dengan yang direncanakan? Menurut pengamatan kalau dari aku sih 1000 startup digital ini sedang maksudnya on the right track ya, dalam arah yang positif. Karena ini nggak dari direktoratku sendiri, aku dapat data itu bulan Oktober 2018, mereka udah ada 248 startup binaan di situ ya. 1000 digital dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun, seperti itu. Itu targetnya ya? Targetnya 1000 itu dalam waktu 5 tahun, Pak. Oh iya. 5 tahun itu berarti tahun berapa ininya? Mulai dari tahun 2018 ya, berarti 2019 sampai 2023 2024 lah. Kisaran itu kan 5 tahun kan. Ya. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi terkait ini Van, pengembangan ekosistem digital lagi nih. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan ya.
Aptika adalah unsur pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi. Eh, Selama ini dalam melaksanakan tugasnya itu kira-kira kendala apa aja yang kamu temukan? Kendalanya sendiri sih, kalau dari makro ya dari level pemerintahan pusat pasti ada. Seperti koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain, itu kadang kita juga uh, suka miskom satu dua, kadang kita masih sulit mengerti maunya gimana gitu kan. Ya. Kemudian dengan Pemda juga gitu, karena persepsi orang pusat dengan orang daerah itu kadang nggak sama. Iya. Menyamakan persepsi itu tadi itu lumayan. Terus kalau untuk dari kendala di kemasyarakatannya, adaptasi teknologi ya Fat, karena masih lumayan susah juga orang Indonesia tuh diajak untuk hijrah gitu kan, dari analog ke digital itu masih lumayan susah. Apalagi yang ngajarinnya gitu-gitu. Ngajarinnya, dan terutama sebenarnya ini sih yang agak disayangkan, invest lumayan besar ya untuk Palaparing. Palaparing itu jadi kalau kamu tahu adalah satu kesatuan fiber optik Sumatera sampai Papua. Kemarin update-nya per Desember 2019 itu udah 98%. Beberapa daerah di Papua, di Pegunungan Tengah yang lagi diselesaikan gitu kan. Itu planningnya upgrade jadi selama ini teman-teman di daerah paling mentok dapatnya sinyal tuh GSM 2G lah, itulah 2G atau apa ya standarnya 2G kalau nggak salah. Ya, di sini tuh masih ada itu. Nah, bahkan di beberapa daerah yang udah agak mendingan 3G lah, 3G atau 3,5 itu kan yang 3.5. Nah, untuk Palaparing itu nanti full untuk 4G. Nah, di beberapa daerah itu udah optimal Fat penggunaannya. 4G itu sendiri. Nah, sayangnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi lah 4G itu kan. Iya, Kadang kita masih lihat bandwidth itu digunakan untuk entertainment aja. Oh, iya. Si pribadi seperti buka YouTube, main game online, yang nggak salah sebenarnya. Cuman kalau itu jadi porsi yang besar dalam kehidupan sehari-hari, ya kasihan juga gitu negara invest mahal-mahal untuk jaringan. Ya, betul. Dan aku mau nanya lagi nih tentang ini fungsi apa istilahnya ya? Bagaimana koordinasi dengan daerah nih? Biasanya kan tiap daerah masing-masing tuh mereka punya ide atau apa istilahnya? Mereka punya bayangan sendiri bagaimana mereka mau mengembangkan teknologinya. Nah, kalian yang di pusat dengan yang daerah ini cara sistem kerjanya bagaimana? Apakah yang pusat ini kerja mengikuti ide yang di daerah, ataukah yang di pusat ini kalian punya bayangan ide tersendiri terkait pengembangan teknologi atau bagaimana? Jadi kalau mekanismenya sebenarnya antara Kominfo dengan Diskominfo daerah itu instruktif koordinatif. Dalam artian pemerintah daerah, Diskominfo itu tadi menjalankan perintah dari Kominfo pusat. Tapi di satu sisi mereka juga saling koordinasi gitu kan. Misalnya seperti kemarin kita sempat ada teman-teman dari Dinas Kominfo daerah Sumbawa kalau nggak salah, mereka tuh pengen digitalisasi wisata di daerahnya gitu kan. Oh iya. Kebetulan Kominfo ada kan memang subdit yang digitalisasi tempat pariwisata itu tadi kan. Di bawah Direktorat Ekonomi Digital itu. Mereka belajar gitu, konsultasi. Bagaimana kalau kira-kira wisata di daerah Sumbawa itu didigitalkan? Adakah berkaitan dengan digitalisasi wisata itu tadi gitu kan? Kita bantu Fat ke sana, kita fasilitasi startup-nya gitu. Ada juga kita itu bermitra dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Kominfo di daerah menjalankan programnya kementerian gitu. Jadi kementerian punya gawe, yuk kita jalan nih di daerah misalnya seperti di Bangka Belitung. Kita pengen ngadain digitalisasi wisata di sana gitu. Akhirnya kita kerjasama dengan pemerintah daerah, kita terjun ke sana, ke Belitung. Berarti
pemerintah daerah mereka tetap bisa punya ide pengembangan teknologi di tempatnya mereka sendiri, dan juga mereka bisa apa istilahnya ya, memanfaatkan resource yang ada di pusat juga kayak gitu. Benar-benar seperti itu. Iya, iya. Tapi ini nih, ini pertanyaan pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaanku aja nih. Menurutmu kira-kira di Ternate ini yang bisa dikembangkan dari digitalnya ini apa ini? Dari segi ekosistem digitalnya. Kalau dari Ternate ya, Maluku Utara lah, Maluku Utara. ya Maluku Utara ya. Jadi gambarannya Karena tempatnya ini memang kan pantai-pantai isinya gitu, terus kemudian pantai, laut kayak gitu. laut. Nah, kalau hasil bumi di sana nggak terlalu ya, Fat ya. Kayak perkebunan, pertanian gitu nggak terlalu jadi andalan ya. Rempah-rempah cengkeh, biasanya cengkeh Oh, dan cengkeh pala, ya. ya. Cengkeh dan pala. Itu biasa jadi Jadi ini juga kan ya, variabel yang bisa dikembangkan kan ya. bisa. Jadi kalau kalau untuk Ternate itu aku lihat uh, sektor wisata itu bisa. Sektor wisata, kemudian perikanannya itu oke. Terus kemudian ada pertanian itu tadi. Pertanian itu bisa digitalkan sih. Jadi ntar cengkeh sama pala itu kan selama ini bercocok tanamnya kan secara manual ya, secara manual gitu. Nanti dengan adanya startup yang bergerak di bidang IoT untuk tanaman, untuk pertanian, itu bisa membantu gitu kan. Hasilnya itu, kalau selama ini kan kita ada kayak tengkulaknya ya, ada yang kayak ngambil hasil panennya, kemudian dia menjualnya ke pihak pembeli kan, seperti itu. Kalau nanti dengan startup yang menghubungkan petani dengan pembeli langsung, kan berarti memotong mata rantai lebih cepat kan. Untungnya juga lebih banyak. Nah, ini aku ada slide-nya sih sebenarnya yang berkaitan dengan itu tadi ya. Ya, bisa ditampilkan. Aku share screen. Oh, bentar. Application window. Oke. Nih. Wait, wah, malah crash gini Google Chrome-nya. Gak apa, santai. Nah, ini berhubung kita tunggu Irfan mempersiapkan slide-nya dulu. Saya punya kuis nih buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi tadi kita sudah bicara banyak hal, mulai dari smart city, kemudian fungsinya subdit-subdit yang subdit-subdit ekosistem digital, kemudian terkait dengan startup juga dan lain-lain. Kuisnya tadi kita sudah bicarakan tentang dua hal atau dua program atau dua kegiatan yang penting buat terkait yang terkait dengan startup di Indonesia. Sebutkan dua kegiatan itu. Yang bisa jawab silakan beritahu jawabannya ke saya. Oke, tadi kita ke udah masuk ya? Sudah tampil. Oke, jadi ini sebenarnya slide yang biasa kita pakai sih untuk ke masyarakat gitu kan, untuk mengenalkan ekonomi digital seperti apa gitu. Oke, kita
Ini definisinya seperti ini sih ya, digital economy refers to an economy that is based on digital technology. Ini umum lah ya, referensi-referensi seperti ini. Ada perannya pemerintah. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu dalam hal ini kan Kasih dan IT di Indonesia adalah Kominfo ya. Dia perannya ada 3. Regulator sebagai pembuat peraturan, fasilitator yang menghubungkan antara startup dengan masyarakat, fasilitator yang mendorong sektor-sektor yang ada di Indonesia itu untuk lebih cepat berkembang melalui digitalisasi. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini ada satelit ya. Kita seperti yang aku bilang tadi, infrastrukturnya udah lumayan sih. Palaparing tadi ya ini ya? Kalau ini satelitnya, satelit Nusantara 1. Kalau Palaparing kayaknya nggak ada sih di sini. Nah, ini seperti ini kan, ada program-program prioritas nasional seperti UMKM online, 1000 startup digital, petani nelayan go online gitu. Itu semua adalah komponen penyusunnya Smart City Fund. Jadi Smart City ini yang paling besar induknya tadi. Ya. Di dalamnya Smart City itu nanti ada maksudnya ada komponen-komponen lain, terus kemudian digabungkan gitu kan ya. Nah, dari transportasi, kemudian kesehatan, segala macam gitu. Oke, nah kita langsung ke sini deh. Nah, ini dia petani go online ya. Jadi seperti yang tadi Fadli tanyakan kan ada, kira-kira apa sih yang bisa didigitalkan kalau di Ternate gitu kan? Seperti kalau hasil buminya cengkeh dan pala ya. Ada Egg Village, ada Eragano, sayur box, crowd, bahkan ada juga. Jadi kayak kalau yang aku bilang tadi itu IoT tuh yang handle MSMB. Jadi MSMB ini perusahaan rintisan yang bergerak di bidang IoT, pertanian dan perkebunan, Fat. Jadi nanti dia bantu petaninya untuk memonitor hasil buminya tuh lewat IoT gitu kan. Jadi mereka nggak perlu capek-capek datang ke kebun, nasi pupuk dan lain sebagainya, irigasi dan lain sebagainya nggak perlu. Jadi dengan IoT dia bisa memperkirakan, oh suhu tanah seperti sekian derajat Celcius, enggak gitu. Kemudian pupuk udah pernah dikasih kapan nih, jadi dia optimal, nggak ada pemborosan gitu. Nah, kalau sudah panen, nah nanti ada startup yang fungsinya itu dia menghubungkan antara si petani dengan pembeli langsung. Seperti Eragano, sayur box. Nah, kalau sayur box ini udah dikenal banget di daerah Jakarta ya. Jadi kita bisa pesan yang bagus, buah-buahan gitu lewat startup ini gitu. Ada aplikasinya gitu. Ya, berarti end to end, mulai dari pertaniannya sampai ke penjualannya ini sudah difasilitasi secara full gitu ya. Benar. Petani go online. Terus pertanian presisi ini menggunakan IoT dan GIS. Kemudian ada hub digital pertanian menghubungkan supply chain-nya. Kemudian ada juga mikro pertanian. Nah, mikro pertanian ini kan masalah ini kesulitannya adalah ketika petani di Indonesia itu mau bercocok tanam, udah mulai masuk musim tanam, mereka kendala di modal. Nah, itu ada startup yang istilahnya mewadahi itu tadi, Fatnya membantu permodalan untuk petani-petani di Indonesia. Tuh. Yeah. Kemudian ada lagi, nah ini kan, seperti yang aku bilang. Ini ada MSMB, ada saham di Tanifan, seperti itu. Udah ada lah untuk kalau pertanian. Ya, kalau pertanian kayaknya sudah lengkap ya dari hulu ke hilir nih. Hulu ke hilirnya benar, udah benar. Dan ini sudah diimplementasikan di? Kemarin yang sukses itu salah satunya di Ngantang, daerah Malang itu ada. Terus kemudian di Jawa Tengah, aku lupa sih daerahnya itu apa. Cuman yang emang diekspos banget daerah Malang itu. Ya. Nah ini nih, ini di NTT nih. Ini implementasi IoT nih, percuaca dan tanah tahun 2018. Ini ada Pak Dirjen juga, ada Pak Direktur yang ikut. Kayak gini, Fat, di tengah sawah gini.
untuk pencatat Gini. debit air ya. Oh iya nih, kalau di sana kan untuk air nih penting banget nih. Dari NTT kan tanahnya lumayan kering ya. Mm-mm. Tuh. Ini IT pertanian nih. Ini di Ngantang ada, di Pujon ada. Ini alatnya kayak di tengah sawah gitu. Ya ada kayak semacam stasiun cuacanya kecil gitu untuk memperkirakan suhu, temperatur, terus kecepatan angin, arah angin gitu-gitu. Ya ya. Nah Dan ini ini dengan Pak Menteri ini. dan ini tentunya sebelum petaninya pakai ini pasti ada pelatihannya dulu dong ya. Pasti literasi. Jadi kita nggak mungkin hit and run ya gitu kan. Pasti kan ada bimbingan, kita ajarin mulai dari mereka yang belum paham sampai akhirnya mereka mengerti cara penggunaannya gitu. Ya ya. Kalau tadi 1000 digital startup sih ini. 1000 startup digital, terus Mexicorn seperti ini. Mexicorn. Nih, perusahaan-perusahaan startup di Indonesia nih. Jadi data terakhir itu di bulan Maret 2019, kalau dari risetnya Kata Data, itu ada sekitar 2.000 startup di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil. 2.000 startup. 2.000 startup. Ini yang aku tampilin di layar sih, mereka yang udah lumayan well grown ya, udah stabil bisnisnya dan pemain di sektornya juga gitu kan. Ada Gojek, Tokopedia, Bukalapak, terus ada juga apa nih, Kata.ai, Relali.com gitu, Moka, Agate gitu. Banyak banget, ini semua dari semua sektor yang ada di Indonesia, ada semua di sini. Gitu. Nah, ini untuk digital talent tadi ya, digital talent. Jadi untuk pemenuhan SDM di bidang IT, karena terus terang kita ini butuh banyak FAT, tapi masih sedikit yang memenuhi kualifikasi. Jadi negara melalui Kominfo memfasilitasi rakyatnya untuk yuk ikutan digital talent supaya kamu tuh bisa diserap sama industri gitu kan. Supaya SDM-nya tadi nggak kurang. Nih. Jadi digital talent itu ada yang pelatihannya tatap muka langsung, ada juga yang online kan. Ada juga yang online. Dan kamu bisa pilih topiknya lah. Ada yang kayak jaringan, ada yang bikin software, ada yang bikin web service gitu-gitu. Kalau ini pelatihan apa nih ceritanya nih? Pelatihan. Jadi pelatihan tapi bukan yang pelatihan sehari 2 hari gitu, enggak ya. Ini sustainable, continue terus gitu, Fat. Sampai nanti kalau kamu dinyatakan lulus, dapat sertifikat kelulusan, itu suatu nilai tambah untuk cara ngerekrut kamu gitu. Karena kerjasamanya nggak main-main dengan Cisco, dengan Red Hat, dengan Google gitu-gitu. Jadi kalau di tahun pertama penyelenggaranya sih 20.000 ya. Kalau kemarin update terakhir targetnya ada 800.000 beasiswa dan diharapkan dari 800.000 itu semuanya bisa diserap industri. Gitu. Beasiswa berarti ada yang berbayar juga ya ini ya? Kalau ini penuh dibiayai negara, tapi ada seleksinya juga gitu. Digital talent. Udah sih, ini so far itu kalau dari aku slide-nya. Nanti kalau misalnya butuh aku bisa share lah. Ya. Sedikit lagi nanya terkait yang ini tadi, Van. Kayak petani go online tadi itu. Kira-kira teman-teman apa istilahnya? Hal balik apa yang diberikan dari petaninya kepada Kominfo-nya nih kira-kira? Kalau dari segi petaninya kan dia dapat untung tentunya, startupnya juga dia dapat untung gitu. Sebenarnya kalau untuk dari petaninya sendiri ke Kominfo itu lebih kayak program-program yang sudah kita set di awal tahun, penerjemahan visi misi presiden, itu berarti berjalan dengan baik, Fat. Oh
Di itu satu sisi juga untuk secara parameter KPI internal kementerian itu juga mendukung gitu. jadi standarnya evaluasinya itu berdasarkan itunya ya, apa visi dan misinya. Iya benar. Sama ini pertanyaan terakhir nih, Van. Pertanyaan terakhir. Yang ini kayaknya pertanyaan paling penting. Apakah saya bisa bekerja di Subdit Pengembangan Ekosistem Digital di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika? Kalau bisa, hal-hal apa saja yang harus saya siapkan? Oke, jadi kalau ini kayaknya aku juga bicara dari pengalaman personal ya. Jadi pengalaman personal ini udah di luar aspek kantor ya, bukan berhubungan dengan kantor gitu kan. Aku jadi PNS itu adalah pilihan atau lamaran ke-23 dari 22 kali ngelamar. Jadi kayak sebenarnya aku nggak ada bayangan gitu kan untuk jadi PNS. PNS tuh kerjanya apa sih gitu kan. Nggak ngerti aku gitu. Tapi ya udahlah, bismillah dicoba aja. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah, yang baru masuk atau yang mungkin di awal, siapkan diri kalian, pastinya IPK harus masuk administrasi dulu ya, lolos. Jadi kemarin mintanya 3,00 apa 2,75, saya lupa sih standarnya itu kemarin, lupa. Intinya IPK dulu deh amanin, karena itu pintu gerbang administrasi kan. Udah masuk, nah nanti kementerian akan ngebuka di balik IPK kamu bagaimana cara dapetinnya, kemudian apakah kamu aktif di organisasi di kampus. Satu hal yang bisa aku amatin di kantor ya, teman-teman itu mereka orangnya emang organisatoris. Mereka di satu sisi juga cerdas secara akademik, di satu sisi juga kemampuan manajerial yang didapat dari organisasi itu penting gitu. Jadi yang kupu-kupu itu udah mulai harus diperbaiki. Kalau bisa berubah jadi kuliah rapat itu boleh lah gitu kan. Kura-kura. Kura-kura. Karena ntar faktor manajerial itu berpengaruh banget gitu kan. Terus pastinya setelah itu tadi administrasi beres, dinyatakan lolos seleksi administrasi, namanya tes kemampuan dasar ya, SKD. Nah kalau untuk SKD sendiri seperti halnya ujian negara, SBMPTN, terus ujian-ujian lainnya gitu, ya ada trik-triknya pasti untuk kerjakan. Kalau di tahunku fokusnya itu di TKP, di kepribadian. Kepribadian itu lumayan bobotnya agak gede gitu kan. TKP-nya katanya gampang. Yang jadi momok malah di TWK, di wawasan kebangsaan. Kayak gitu. Emang lumayan tricky. Nah, kemudian kalau udah dinyatakan lolos itu tadi, kemampuan dasar, kita berlanjut ke kompetensi bidang. Kompetensi bidang ini tesnya disesuaikan dengan posisi yang kamu lamar. Jadi di kementerian atau di PNS lah istilahnya mengenal dua posisi yang namanya JFU sama JFT, jabatan fungsional umum sama fungsional tertentu. Kalau fungsional umum ini biasanya internal kementeriannya sendiri yang ngadain, yang butuh posisi itu. Sementara kalau untuk fungsional tertentu itu ada instansi pembinanya. Jadi seperti kayak analisis kebijakan, dia ada instansi pembinanya apa. Renata komputer, pembinanya BPS gitu kan. Nah, itu nanti soalnya disesuaikan. Kebetulan aku dulu ngelamarnya analisis informasi kan, dan itu JFU. Jadi Kementerian Kominfo sendiri yang minta gitu kan. Ya soalnya komputer dasar. Waktu itu komputer dasar, ada kayak jaringan, ada IMK, interaksi manusia komputer, ada tentang virus, routing gitu-gitu kan. Bahkan lucunya ada basic Excel kalau nggak salah seingatku. Jadi ada rumus-rumus sum atau VLOOKUP, HLOOKUP itu kan. Seperti itu. Nanti kalau sudah dinyatakan lulus SKB, berlanjut ke nanti pemberkasan, dicek apakah data yang kamu kumpul dulu ketika administrasi itu udah sesuai atau belum. Itu aja sih.
Jadi itu pengingat juga ya bagi teman-teman yang mau serius, IPK-nya diperhatikan lagi, kemudian mulai biasakan diri untuk tidak sekedar kuliah pulang, Iya, gitu. Untuk mempersiapkan diri di dunia kerja nanti lah istilahnya kayak gitu. Ya, pastinya, pastinya. Dan ini juga sih buat teman-teman. Jadi gini, kementerian itu tidak hanya melulu soal administrasi ya, melulu soal ada juga jabatan PNS yang dia ngurusin teknis. Jadi di Kominfo tetap ada yang ngoding, tetap ada yang ngoding. Teman-teman dari jabatan Pranata Komputer ngoding. Kalau di Aptika itu direktorat lain yang banyak Pranata Komputernya. Karena kan mereka ngerjain aplikasi pemerintahan kan untuk pemerintah ya, daerah gitu-gitu. Ya itu butuh. Jadi developer web, web programmer, Android, iOS butuh di situ. Dari backgroundnya kecerdasan buatan atau jaringan, ya tetap akan kepake di situ. ya, ya, ya. Terakhir nih Van, untuk menutup pertemuan kita kali ini nih, eh, kira-kira pesan apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman kita yang nonton video ini? Buat teman-teman yang nonton video ini ya, kita nggak hanya bicara soal skopnya Ternate, tapi lebih luas juga Indonesia kan. Ya, Ini banyak kan. Uh, Terus akan informasi yang baru, tetap mau belajar hal-hal baru, jangan berpuas diri pastinya. Dan jangan lupa juga untuk istilahnya mengembangkan networking. Karena kita nggak tahu orang yang apa hari ini bisa jadi itu adalah orang penting yang mungkin berjasa di kehidupanmu gitu. Itu sih yang banyak aku pelajari gitu kan, bahwa diri di kementerian itu nih nafas kita gitu, mengembangkan networking, kenalan dengan orang baru, itu memperluas kesempatan. Jadi seperti itu. ya, ya, ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah 30 menit lebih ya kayaknya ya. Bercerita bersama Irfan. Terima kasih sudah diundang di video kali ini, Van. Wah, terima kasih juga atas kesempatan yang luar biasa ya, meskipun kita lagi di tengah tetap produktif, tetap gitu. Ya, siap. Di teman-teman silahkan tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.